Halo bro, balik lagi ke channel kami. Di dalam video ini kami akan membahas mengenai Transformer lagi bro. Seperti yang kita ketahui, Optimus Prime adalah kapten dari Autobot yang merupakan kelompok pembela kebaikan di dalam dunia Transformer itu sendiri. Sebagai pemimpin Autobot, Optimus sangat disegani, dihormati, dan juga disayangi oleh para Autobot lainnya. Salah satu faktornya adalah karena ia lebih kuat dari Autobot lainnya. Optimus Prime mampu mengangkat beban seberat 2000 ton dengan sangat mudah. Selain itu, dia juga termasuk yang tercepat untuk ukuran Transformer yang berada di darat. Namun, bukan berarti Optimus Prime ini tidak bisa terkalahkan. Nah, dalam salah satu cerita di Transformer The Movie, Optimus Prime diceritakan tewas dalam pertarungan dengan Megatron. Ia tewas dalam sebuah pertarungan di Autobot City, di mana Megatron menembakkan laras meriam besi miliknya, yang akhirnya mengenai tubuh Optimus ini. Akan tetapi, Megatron sendiri juga mengalami cedera yang cukup parah, hingga sampai membuat Megatron ini nyaris tewas. Namun pada akhirnya, Megatron sempat ditolong oleh Unicron yang membuatkannya tubuh baru, sehingga ia berubah menjadi Galvatron. Nah bro, di dalam video ini saya telah memilih beberapa Transformer yang memiliki kekuatan setara dengan Optimus Prime. Video ini merupakan list pilihan kami, dan jika kalian punya pilihan tersendiri, silahkan berikan pendapatmu mengenai video ini. Dan mari kita berdiskusi di kolom komentar. Nah bro, sebelum lanjut alangkah baiknya tekan like-nya dulu dong, biar kami selalu semangat untuk menghibur kalian dan selalu eksis. Kalau sudah, mari kita bahas. I got you, boy. 5. Yang pertama ada Grimlock. Di antara Transformer lainnya, Grimlock adalah salah satu robot buas yang menakutkan. Sebagai Dinobot, dia bisa berubah menjadi Tyrannosaurus Rex. Konon kekuatannya setara dengan Optimus Prime dan Megatron. Tetapi bedanya Grimlock mempunyai pemikiran yang buas dan membuatnya jauh lebih buruk. Wajar aja sih, dikarenakan Grimlock ini memang hewan buas. Ketika Grimlock berubah menjadi T-Rex, kekuatan gigitan rahang dan taringnya dapat merobek Transformer biasa dengan mudah. Nah, di Transformer The Movie yang keempat, kita juga bisa menyaksikan bahwa Grimlock juga dapat menelan dan menghancurkan sebuah mobil dengan sangat mudah. Grimlock juga dapat bergerak dengan sangat cepat dan mengoyak musuhnya dengan gigi yang tajam tersebut. Ketika dalam bentuk robot, Grimlock memiliki sebuah pedang energon legendaris dan menjadikannya robot petarung yang sangat tangguh. Ini menandakan bahwa Grimlock merupakan ancaman yang mematikan bagi Transformer lainnya. Tidak hanya itu, yang membuat Grimlock ini tampil keren dan menakutkan, dia juga dapat menyemburkan api dari mulutnya ketika berubah menjadi dinosaurus. Senjata ini dapat membakar hidup-hidup Transformer lainnya yang memiliki masalah dengannya. Sebagai pimpinan dari Dinobot, Grimlock ini merupakan anggota terkuat dari grup ini. Ia diceritakan dapat dengan mudah mengalahkan Megatron di beberapa versi. Grimlock ini juga dikenal dengan arogan dan sangat sombong. Bahkan ketika masuk dalam kelompok Autobot, para Dinobot enggan mematuhi pemimpinnya, Autobot, yaitu Optimus Prime. Grimlock yang merupakan ketua kelompok Dinobot ini juga sempat mengklaim kalau dirinya lah yang layak untuk memimpin Autobot, bukan Optimus. Walaupun pada akhirnya Grimlock harus takluk dengan kekuatan dan kebijakan Optimus Prime. Nah, bagaimana pendapat kalian mengenai Grimlock ini? Apakah kalian setuju kalau misalkan Grimlock ini memimpin Autobot? Silahkan sampaikan pendapatmu di bawah ya bro. 4. He despises the human race. Yang kedua ada Jetfire. Jetfire adalah Autobot pertama yang mempunyai kemampuan untuk terbang. Hal itu karena mode perubahannya adalah pesawat. Walaupun Jetfire termasuk ke dalam ilmuwan Autobot, kekuatannya tidak bisa diremehkan.
Kemungkinan kekuatan yang dia punya berasal dari jati diri aslinya, di mana dia awalnya adalah mantan Decepticons, sampai akhirnya ia membelot menjadi anggota Autobot. Alasannya adalah karena ia tidak setuju dengan ideologi, kehancuran, dan kekerasan yang dilakukan oleh Decepticons. Kemampuan Jetfire mampu menyamai Optimus Prime untuk beberapa hal, seperti kepintaran dan kecepatannya. Jetfire muncul di Transformer Revenge of the Villain. Di sini penampilan Jetfire jauh berbeda dengan versi G1. Di versi Mopi, dia digambarkan lebih tua, berjenggot, dan mempunyai tongkat, di mana tongkat tersebut bisa berubah menjadi landing gear pada mode jet. Tinggi Jetfire ini adalah 50 meter, dan senjata utamanya adalah partikel meriam di tongkatnya. Dalam film itu dia bisa memproyeksikan klip hologram dari telapak tangan kirinya, dan sangat mirip dengan apa yang dilakukan oleh Optimus Prime di Transformer 2007 lalu lewat matanya. Jetfire adalah sahabat Starscream sebelum perang antara Autobot dan Decepticons terjadi. Keduanya adalah ilmuwan yang berdedikasi pada penelitian mereka. Akan tetapi perang yang dihasilkan akan mengadu domba mereka satu sama lainnya sebagai saingan ideologis. Seri Transformer War for Cybertron yang ada di Netflix memberikan penceritaan ulang yang sedikit berbeda tentang kisah asal Jetfire ini. Di sana, dia memulai sebagai Decepticon penuh sebelum membelot ketika dia menyadari betapa rusaknya tujuan Megatron bagi planet ini. Where? Buried in this desert, that deadly machine remains. 3, You left me to die on that pathetic insect planet. Only to help spawn our new Selanjutnya ada Megatron. Perdebatan yang sering dibahas oleh para penggemar adalah siapa yang paling kuat di antara Megatron dan Optimus Prime. Hal itu karena setiap kali mereka bertarung, tidak pernah ada pemenang mutlak. Sebagai saingan Optimus, mungkin bisa dibilang Megatron lebih sering menang ketika 1 lawan 1. Karena pada dasarnya Megatron memiliki kekuatan dan daya tahan yang setara dengan Optimus. Tetapi dia dibekali dengan sifat licik dan kadang berhasil menipu Optimus. Selain itu, sebagai pemimpin Decepticons, Megatron juga sangat hebat dalam merancang strategi. He protects the boy. Then the boy will lead us to him and revenge. Dikenal sebagai sosok yang keji dan tidak kenal ampun, Megatron selalu menjadi dalang di balik kehausan Decepticons menguasai bumi. Bahkan majalah Wizard menempatkan Megatron pada urutan 68 daftar penjahat dan diktator paling legendaris di dunia. Fakta lain bahwa Megatron merupakan karakter yang paling tua di antara para robot di Transformer. Ia telah lebih dulu muncul sebelum terjadinya peperangan di Cybertron pada 10 juta tahun yang lalu. Selain berusia yang sangat panjang, Megatron juga dikenal sebagai musuh Autobot yang tidak akan pernah mati. Itu semua dikarenakan di balik Decepticons ada Unicron yang selalu siap membantu mereka, di mana Unicron juga pernah membangkitkan Megatron dan mengubahnya menjadi Galvatron. 2, Selanjutnya ada Shockwave. Mau dari versi apapun, robot Decepticon yang satu ini selalu terasa mengancam. Wajahnya yang terdiri dari satu mata justru membuatnya terasa lebih mengintimidasi ketimbang bila ia memiliki struktur muka yang lengkap. Selain penampilannya, hal lain yang membuat Shockwave terkesan adalah sifatnya. Shockwave hampir selalu disajikan dingin dan mementingkan logika. Shockwave merupakan asisten setia Megatron selain Soundwave. Dalam serial Transformers season ke-1, Megatron menyuruh Shockwave untuk tetap tinggal di Cybertron dan tidak mengikuti Megatron bersama rekan-rekan Decepticons lainnya ke bumi. Tugas utama Shockwave di Cybertron adalah menjaga keamanan serta mengawasi gerak-gerik Autobot yang masih tersisa di Cybertron. Sebagai villain yang menyebalkan, bisa dibilang Shockwave mempunyai kekuatan yang lebih besar daripada Transformer lainnya.
Dalam sebuah pertarungan melawan Megatron, Shockwave terlihat mampu menyamai kekuatan pemimpin Decepticons tersebut. Hal itu didukung dengan persenjataannya yang lengkap. Dia mempunyai hand cannon yang ditenagai reaktor di punggungnya. Hal lain yang membuatnya sulit untuk dikalahkan karena dia mempunyai kendaraan monster raksasa. Dia adalah monster cacing raksasa yang dapat menghancurkan dan merobohkan gedung-gedung bertingkat. Kendaraan Shockwave ini tidak pandang bulu. Apapun yang diperintahkan oleh Shockwave bakal dihancurkan oleh cacing monster ini. Shockwave Persimopi merupakan yang terbaik menurut saya karena kehadirannya dapat menjadi ancaman bagi Transformer lainnya. One. Yang terakhir ada Ultra Magnus. Dari nama dan penampilannya saja kita bisa mengetahui bahwa Ultra Magnus ini sangat kuat. Kekuatan dan kemampuannya digadang-gadang mampu mengalahkan Optimus Prime. Walaupun itu tidak pernah dibuktikan karena Ultra Magnus adalah Autobot yang setia. Namun, dia pernah membuktikan kekuatannya dengan menumbangkan Decepticons yaitu Starscream hanya dengan sekali pukulan saja. Dia juga pernah mengangkat Solus Prime dengan sangat mudah. Tidak ada yang lebih baik di dunia ini selain seorang komandan yang berjiwa kesatria seperti Ultra Magnus ini, dengan kemampuan petarung yang bagus dan talenta yang besar di area perang. Ultra Magnus adalah seorang pahlawan sekaligus kesatria sejati dan juga dapat berperan sebagai seorang pemimpin jika dibutuhkan. Namun dalam pikiran Ultra Magnus, ia tetap menganggap dirinya sebagai seorang prajurit, bukan seorang komandan. Dan dapat kita lihat dalam beberapa kesempatan, ia selalu mempertimbangkan keputusan yang akan ia ambil sebelum mengatakan setuju. Dan kalau ia sudah mengatakan setuju, apapun resikonya akan datang, ia akan siap menghadapinya. Ia akan siap untuk mengorbankan dirinya demi kebenaran jika dibutuhkan. Nah bro, itulah tadi beberapa Transformer yang memiliki kekuatan setara dengan Optimus Prime. Nah jika kalian punya pilihan tersendiri, silahkan sampaikan di kolom komentar ya bro. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time.